Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya coba bahas dari pidatonya Pak Presiden tentang perpanjangan PPKM, dan PPKM kali ini menghilangkan kata darurat dan menggunakan level ya. Dan beberapa kebijakannya juga diperbaiki, tidak seperti yang kemarin-kemarin yang menurut saya itu bisa menjadi bom waktu ya bagi pemerintah itu sendiri. Jadi lebih humanis kalau saya bilang, dan ini merupakan kerja keras dari pemerintah sendiri yang sangat luar biasa. Saya perhatikan itu untuk menangani masa COVID ini. Tetapi ini juga harus bisa diikuti oleh pemerintah daerah sampai ke pemerintahan paling bawah gitu ya, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir dan bisa normal kembali gitu. Saya kira terkait dengan aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan, mana yang lebih dahulu ini memang tidak bisa mana yang lebih penting gitu, karena kedua-duanya penting. Dan menurut saya salah satu dari itu tidak bisa berjalan sendiri gitu. Misalnya kalau kita mementingkan aspek ekonomi, kita mengabaikan aspek kesehatan juga itu terlalu berbahaya gitu. Sebaliknya juga kalau kita mementingkan kesehatan dahulu kemudian aspek ekonominya tidak dipikirkan juga, itu juga berbahaya. Makanya ini adalah merupakan hal yang memang sangat membingungkan gitu. Nah, tetapi ketika porsi leveling ini dikeluarkan, saya kira ini cukup lebih ada prospek kemajuannya menurut saya dibandingkan dengan yang sebelumnya menggunakan kata darurat. Karena leveling ini nanti kita bisa tahu mana daerah yang level 1 sampai level 4, kemudian treatmentnya pun bisa berbeda gitu. Nah, saya kira ini lebih tepat ya untuk saat ini dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin dengan memukul rata semua gitu. Jadi mungkin sudah banyak mendengar masukan kali ini pemerintah, dan itu dibuktikan dengan permintaan maaf dari Pak Luhut dan juga Pak Erick Thohir. Saya kira ini adalah hal yang sangat patut dicontoh, dan kita harus menurunkan ego kita masing-masing terdahulu gitu untuk menyelesaikan ini. Nah, terkait dengan ekonomi yang sektor kecil juga, ini juga dilonggarkan agar mungkin karena gini ya, karena kemarin-kemarin sempat mencuat beberapa banyak berita lah gitu yang memuat gesekan-gesekan di bawah gitu. Kemudian juga ini memang bisa jadi bom waktu bagi pemerintah itu sendiri. Jadi saya kira pemerintah juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja gitu. Hal-hal di bawah itu misalnya beginilah, ketika ada razia, kemudian penggunaan denda, kemudian juga penutupan paksa, bahkan sampai menggunakan air, disemprot sampai air gitu ya, itu bisa menimbulkan semacam perasaan anti pemerintah gitu ya. Nah, itu yang disayangkan. Dan setelah diperpanjangan yang kali ini di versi leveling itu, kalau dari pernyataannya Pak Presiden ya, ini merupakan kemajuan dalam menyelesaikan pandemi. Meskipun dari Presiden sudah menyatakan seperti itu, kita lihat nanti di pemerintahan daerah. Nah, ini yang selalu jadi masalah, itu ketika pemerintah daerah ini tidak mampu mengejawantahkan apa yang diinginkan pemerintahan pusat. Nah, itu yang jadi masalah. Seringkali pemerintah daerah itu kalau saya amati ada yang tidak memiliki inisiatif. Nah, itu juga bermasalah menurut saya. Bahkan ada juga yang sangat inovatif sebetulnya, tetapi istilahnya sotoy lah gitu. Jadi sehingga
bisa menimbulkan hal-hal lain gitu. Nah ini kaitannya kalau pemerintah daerah itu dengan tim pembisiknya yang memang ya sekelas bupati, gubernur dan yang lainnya itu harus mampu memiliki tim yang atau intelijen yang lebih bagus dan juga mampu mencari solusi di balik kesulitan-kesulitan yang terjadi gitu. Karena kalau tidak seperti itu jadinya kan ya kalau Sundanya gejlok lah. Jadi pemerintah pusatnya sudah oke, sudah all out untuk menangani pandemi, pemerintah daerahnya kayak setengah-setengah gitu kan. Makanya kalau menurut saya kalau misalnya pandemi ini bisa segera berakhir gitu kan, ini adalah salah satu prestasi terbesar dari pemerintah pusat gitu ya. Kalau saya kira seperti itu gitu. Makanya klaim-klaim dari pemerintahan daerah gitu ya, tidak semua juga. Nah itu kayak semacam basi kalau menurut saya gitu ya. Jika misalnya saat ini itu tidak mampu menyelesaikannya dengan baik gitu. Dalam artian bukan hanya baik secara statistik tapi juga secara sosial, ekonomi dan segala macam gitu. Nah, makanya ini yang dituntut kreatif itu justru sebetulnya di pemerintahan daerah tapi dengan kebijakan yang lokal gitu ya. Karena pemerintahan daerah itu yang lebih mengetahui bagaimana karakteristik dan juga jaringan kemasyarakatan di masyarakatnya gitu. Jadi lebih kecil. Makanya sangat disayangkan kalau misalkan ada pemerintahan daerah yang ya semena-mena ataupun merasa misalnya tidak memerlukan bantuan dari masyarakat gitu. Jadi merasa hebat dan segala macam gitu. Nah itu yang saya kira bisa menghambat dalam proses penyelesaian pandemi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan bahan untuk saling menghujat, tetapi sebagai referensi atau pengetahuan untuk membuka mindset kita semua, bagaimana kita harus bereaksi di kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, jangan sakit dan jangan lupa juga makan yang enak, kemudian berolahraga, tetap sehat. Sampai bertemu di video selanjutnya.